Ya, kita masih ada dalam garis besar Romawi yang kedua. Ada dua hal di sana, yaitu tentang fokus utama surat 1 dan 2 Petrus dan struktur dasar surat 1 dan 2 Petrus. Kemarin kita telah melihat fokus utama dari surat 1 dan 2 Petrus. Nah, hari ini saya ingin menyoroti struktur dasar dari surat 1 dan 2 Petrus. Ya, apa maksudnya struktur dasar ini? Ya, karena itu kita akan banyak membicarakan catatan yang ada di dalam perawatan pagi hari keempat. Ya, ada 2 poin. Ya, pertama yaitu Allah Tritunggal. Yang kedua, Allah Tritunggal ini adalah bagian kita. Ya, dikatakan di hari keempat rawatan pagi ini, perkara dasar pertama. Ya, perkara dasar di sini sebetulnya struktur dasar itu sendiri, ya. Perkara dasar yang pertama yang diungkapkan oleh Petrus dalam tulisannya adalah Allah Tritunggal. Petrus menunjukkan bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah Tritunggal. Kita harus bertanya kenapa FKKP kita, kenapa tulisan-tulisan ministry menekankan Allah Tritunggal. Ya, kita harus berdoa supaya kita menjadi saudara-saudari di pemulihan Tuhan yang tertarik kepada perkara Allah Tritunggal. Apakah Anda tertarik ketika FKKP kita mengatakan demikian, bahwa Petrus menunjukkan Allah kita Allah Tritunggal? Perkara dasar pertama yang diungkapkan oleh Petrus dalam tulisannya adalah Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Apa kita tertarik? Ya, dulu saya tidak tertarik gitu. Bagi saya seharusnya ya sudahlah, katakan saja Allah. Kenapa harus Allah Tritunggal gitu. Bagi saya nggak ada bedanya. Mungkin Anda seperti itu. Tetapi saudara Ali berkata dia sangat tertarik kepada perkara Allah Tritunggal. Ya, matanya sangat jeli melihat Allah Tritunggal dalam setiap tulisan catatan Alkitab. Ya, ada ayat-ayat yang sebetulnya mengandung struktur Allah Tritunggal, tetapi kita tidak melihatnya karena kita tidak tertarik. Nah, jadi hari ini kita akan melihat struktur dasar surat 1 Petrus itu adalah Allah Tritunggal. Ya. Di garis besar 2 Romawi. Apa maksudnya? Kenapa FKKP kita mencatat seperti itu? Ya. Apakah kita tertarik dan bertanya, apa sih maksudnya struktur dasar surat 1 dan 2 Petrus itu adalah Allah Tritunggal? Apa maksudnya? Atau kita acuh nggak tertarik, nggak usah bertanya seperti itu. Nggak perlu gitu, kita merasa nggak perlu bertanya seperti itu. Tetapi sesungguhnya saudara-saudari, sebagai ya orang-orang Kristen yang ada di pemulihan Tuhan, kita seharusnya tertarik gitu.
kepada ungkapan-ungkapan yang sedemikian, baik di FKKP maupun di buku-buku ministry, yang selalu menekankan perkara Allah Tritunggal. Kita bukan sekedar percaya kepada Allah Tritunggal, kita sangat memperhatikan Allah Tritunggal, bahkan kita memiliki pengenalan tentang Allah Tritunggal yang jauh melebihi semua aliran-aliran di kekristenan. Saking mengenalnya kita mengenai perkara Allah Tritunggal, maka kita bisa dapat berkata bahwa Allah Tritunggal itu misterinya misteri. Ini ungkapan saudara kita. Orang-orang yang tidak mengenal Allah Tritunggal tidak akan dapat berkata bahwa Allah Tritunggal itu adalah misterinya misteri. Kalau ada orang berkata, kami sudah mengerti tentang Allah Tritunggal, berarti dia belum terlalu memahami Allah Tritunggal. Tetapi jikalau seseorang sudah benar-benar memahami Allah Tritunggal, maka dia bisa berkata bahwa Allah Tritunggal itu adalah misterinya misteri. Nah, ini kembali ke dalam soal struktur dasar. Kita sangat memperhatikan Allah Tritunggal, sehingga ada ungkapan ini, struktur dasar surat 1 dan 2 Petrus adalah Allah Tritunggal. Kenapa? Karena ini sangat berkaitan dengan yang kedua, yaitu Allah Tritunggal ini adalah bagian kita. Di dalam rawatan pagi, Alenia yang bawah, Petrus juga memperhatikan fakta bahwa Allah Tritunggal ini adalah bagian kita. Jadi, apa yang saya barusan sampaikan sebagai suatu pendahuluan mungkin belum membuat Anda tertarik, atau Anda masih sulit untuk menikmati, tetapi semoga Tuhan memberkati kita. Kita mau rela bangun pagi, pasti Tuhan memberikan kepada kita porsi yang lebih banyak. Jadi tadi dikatakan tentang Allah Tritunggal. Perkara dasar pertama yang diungkapkan oleh Petrus dalam tulisannya adalah Allah Tritunggal. Memangnya kenapa gitu? Kita harus bertanya seperti itu. Kenapa FKKP menulis seperti ini? Memangnya kenapa? Ada apa dengan Allah Tritunggal? Gitu. Kan sudah biasa, memang itu kepercayaan kita. Tetapi kita tidak boleh seperti itu. Kita harus bertanya kenapa FKKP kita menekankan perkara ini, mengungkapkan kalimat yang sedemikian. Nah, saudara-saudari, dikatakan bahwa Allah Tritunggal ini adalah bagian kita. FKKP kita tidak mengatakan Allah adalah bagian kita, bukan. Memang tidak salah mengatakan Allah itu bagian kita. Tetapi FKKP kita mencatat Allah Tritunggal adalah bagian kita, bukan Allah saja. Mengapa demikian? Juga di banyak buku ministry pun demikian. Mengapa? Mengapa kita sangat mementingkan sebutan Allah Tritunggal? Bukan hanya sekedar kami percaya Allah Tritunggal. Bukan, jangan, nggak cukup hanya percaya. Kita harus melihat Allah Tritunggal lebih banyak lagi. Walaupun Allah Tritunggal itu misteri, tetapi kita harus menikmatinya. Tanpa melihat fakta-fakta ketritunggalan Allah. Mengapa harus Tritunggal? Kita tidak dapat menikmati kelimpahan dan kekayaan. Itulah yang dikatakan bahwa kalau kita tidak melihat perkara ini, maka kita sulit
untuk menikmati kekayaan Allah Tritunggal. Ya. Oh Tuhan Yesus, memang ini tidak mudah, tetapi semoga saudara-saudari setidaknya udah mulai ada kesan gitu ya, dan mau mempelajari perkara ketritunggalan Allah ini, bukan dalam otak, tetapi dalam kenikmatan ya. Nah, seperti yang tadi saya katakan, mungkin Anda berpikir ya, seharusnya udah cukuplah berkata Allah saja, sudah Allah menjadi bagian kita. Ya. Kenapa sih harus menyebutkan Allah Tritunggal? Ya, mungkin ada saudara-saudari yang takut gitu mengatakan Allah Tritunggal bagian kita, Allah Tritunggal ada di dalam kita. Ya, ada yang takut mengatakan seperti ini karena konsep kekristenan yang ada di dalam kita tuh hanya roh. Ya, Bapa dan Putra ada di surga. Sehingga kita sepertinya sungkan gitu mau mengatakan Allah Tritunggal ada di dalam kita, Allah Tritunggal menjadi kenikmatan kita. Ya, mungkin Anda seperti saya dulu, ya, bahwa ya cukuplah sudah berkata Allah menjadi bagian kita, gitu ya. Tetapi tidak. Ya, FKKP kita mengatakan bahwa Allah Tritunggal menjadi bagian kita. Nah, mengapa demikian? Ya, untuk bisa memahami ini, kita harus mempelajari makna dari struktur. Ya, struktur itu apa? Kenapa ada ungkapan struktur surat 1 dan 2 Petrus adalah Allah Tritunggal? Apa maksudnya ini? Gitu. Ya, kenapa tidak dikatakan surat 1 dan 2 Petrus berbicara tentang Allah Tritunggal? Itu kan lebih mudah, ya. Tetapi tidak seperti itu ungkapannya. Ungkapannya itu adalah struktur surat 1 dan 2 Petrus adalah Allah Tritunggal. Ya. Kenapa harus begitu ungkapannya? Ya. Nah, kita harus mempelajari ini, saudara-saudari. Saya merasa ini sangat penting. Ya, di akhir berita ini mungkin saudara-saudari bisa merasakan betapa pentingnya ini. Kalau belum bisa merasakan, diulang lagi pelajaran ini. Sampai kita bisa melihat betapa pentingnya struktur ini. Struktur Allah Tritunggal. Ya. Yang sangat berkaitan dengan fokus utama yang sudah kita bicarakan kemarin. Ya. Nah, saudara-saudari, apakah struktur? Ya, struktur itu kalau mau didefinisikan dengan satu kata, artinya susunan. Ya, itu. Dalam sebuah bangunan, itu ada strukturnya. Mulai dari paling bawah fondasi, kemudian ada pilar-pilar, ya, dan ada pengikat pilar-pilar itu. Di atasnya ada lagi pilar, sampai akhirnya semua terikat. Itu struktur, tersusun, ya. Nah, dalam Alkitab pun itu ada struktur, saudara-saudari. Bukan hanya 1 dan 2 Petrus, tetapi Alkitab itu memiliki struktur. Dan struktur ini, apa struktur? Susunan, ya. Susunan dari struktur ini adalah pertama, Bapa. Allah Bapa. Kedua, Allah Putra. Ketiga, Allah Roh. Ya. Setiap kali Alkitab menyampaikan sesuatu, ya, kita harus bisa melihat unsur Tritunggal ini. Contohnya, kenapa baptislah mereka ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh, gitu kan? Ketika Tuhan Yesus dibaptis, ada Allah Tritunggal di sana. Ya, inilah struktur Alkitab. Ya, struktur Alkitab itu
tersusun dari Allah Bapa, ya, Allah Putra, dan Allah Roh. Tetapi bukan tiga Allah. Dia adalah Tritunggal. Tiga, satu. Satu, tiga. Ya, tetapi walaupun demikian, ya kita harus mengatakan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh. Gitu. Ya, tetapi bukan tiga Allah. Oh Tuhan Yesus, semoga saudara-saudari bisa terus fokus perkara ini, ya. Nah, pertanyaannya, mengapa di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, kalau Anda membaca bukunya saudara kita yang berjudul Perihal Allah Tritunggal, Anda bisa melihat, ya, bahwa sejak ayat pertama, sejak penciptaan, itu strukturnya sudah sedemikian, ya. Mulai dari penciptaan, ada kata kita, baiklah kita, itu ya, menciptakan manusia. Di situ sudah ada struktur Bapa, Putra, dan Roh, ya. Memang di dalam Perjanjian Lama struktur ini tidak sejelas Perjanjian Baru, ya, tetapi Alkitab memang sedemikian. Strukturnya adalah Bapa, Putra, dan Roh. Itu pun juga yang menjadi struktur daripada surat 1 dan 2 Petrus. Ya. Kenapa? Kenapa Alkitab itu harus memiliki struktur yang demikian? Ya. Karena, ya, Allah ingin masuk ke dalam manusia. Ya, topik seluruh Alkitab adalah Allah ingin berbaur dengan manusia. Untuk dapat berbaur, Allah harus masuk ke dalam manusia, agar manusia dan Allah saling menikmati. Ya. Allah telah memberikan dirinya menjadi bagian kita. Itu fokus surat 1 dan 2 Petrus. Karena Allah telah memberikan dirinya menjadi bagian kita, maka struktur surat 1 dan 2 Petrus adalah Allah Tritunggal. Ya. Nah, kenapa harus demikian? Apa hubungannya keinginan Allah masuk ke dalam manusia dengan Allah Tritunggal? Apa hubungannya? Saudara-saudari, jika Allah tidak ingin masuk ke dalam manusia, ya, maka tidak perlu Allah Tritunggal. Cukup Allah saja, gitu, ya. Kalau terhadap malaikat, Allah tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai Allah Tritunggal karena Allah tidak mau masuk ke dalam para malaikat. Ya, terhadap orang-orang yang bukan orang pilihan, Allah tidak perlu mewahyukan dirinya sebagai Allah Tritunggal karena Allah tidak mau masuk ke dalam mereka. Tetapi terhadap kita, Allah ingin masuk ke dalam kita. Karena itu Allah itu harus Tritunggal. Ya. Kalau Allah tidak Tritunggal, Dia tidak bisa masuk ke dalam kita. Dan kalau fokus utama surat 1 dan 2 Petrus adalah Allah menjadi bagian kita. Karena Allah menjadi bagian kita, artinya Dia masuk ke dalam kita, menjadi kenikmatan kita di dalam Roh. Allah itu harus Tritunggal. Ya, itulah sebabnya dikatakan bahwa struktur dasar surat 1 dan 2 Petrus adalah Allah Tritunggal yang akhirnya menjadi bagian kita. Jadi, sekali lagi, jika Allah tidak ingin menjadi bagian kita atau masuk ke dalam kita, maka Allah tidak perlu menjadi Tritunggal. Cukup Allah saja. Seperti Allah terhadap malaikat, Allah terhadap orang-orang bukan pilihan. Cukup Allah saja. Ya, Allah Sang Pencipta, Allah yang Maha Kuasa, cukup. Tetapi karena Allah mau masuk ke dalam Anda dan saya, maka Allah itu harus Tritunggal. Ya. Ini harus menjadi satu kesan yang kuat di dalam diri kita. Ya, saudara-saudari, saya lanjutkan perkara ini.
jika hanya ada Allah Bapa, bagaimana? Tidak ada Allah Putra, tidak ada Allah Roh, bagaimana jadinya kita? Jika hanya ada Allah Bapa, ya, maka dia tidak dapat masuk ke dalam manusia. Sebab, kenapa? Karena jika Allah Bapa tanpa Allah Putra, maka Allah tidak dapat terwujud bagi kita. Allah tidak dapat kita kenali. Allah tidak dapat kita rasakan. Ya. Sekali lagi, jika Allah Bapa atau Allah saja tanpa Allah Putra, maka Allah akan menjadi misterius bagi kita. Tidak dapat terwujud bagi kita. Tidak dapat kita kenali. Tidak dapat kita rasakan kasih-Nya. Tidak dapat kita jamah kelembutannya. Akibatnya apa? Akibatnya kita nggak mungkin mau menerima dia. Ya. Karena kehendak bebas kitalah yang menerima dia. Bagaimana kehendak bebas kita bisa memilih dia jikalau dia tidak terwujud? Ya, jika Allah hanya Allah saja, tidak ada Allah Putra, hanya Allah Bapa, maka kita tidak dapat mengenal dia. Kenapa? Karena Putra adalah ekspresi Bapa. Ya. Yohanes 1 ayat 18, Yohanes 5 ayat 37 mengatakan tanpa Allah Putra, Allah Bapa itu tidak bisa terwujud bagi kita. Akibatnya kita tidak dapat bisa merasakan kasih-Nya. Dan kalau kita tidak dapat merasakan kasih-Nya, ya kita tidak dapat mau menerima dia. Ya. Nah, haleluya, puji Tuhan, Allah bukan hanya Allah Bapa. Dia juga adalah Allah Putra. Karena Allah Putralah yang mengekspresikan Bapa. Perkara ini sangat jelas terlihat di dalam Yohanes 14. Ya, mulai dari ayat 7 sampai 11. Tapi harus saudara baca dengan pelajaran hayatnya untuk dapat melihat perkara ini. Nah, ya, tapi sekali lagi Allah Bapa dan Allah Putra itu satu. Yohanes 10 ayat 30. Ya, bukan dua Allah. Walaupun kita menyebutnya Allah Bapa dan Allah Putra, itu bukan dua Allah. Mereka adalah satu. Haleluya. Ada Allah Putra sehingga kita bisa mengenal Bapa, melihat perwujudan Bapa. Tetapi kalau hanya ada mereka berdua, mereka masih belum bisa masuk ke dalam kita. Mereka masih belum bisa menjadi bagian kita. Ya, ingat, fokus utama daripada surat 1 dan 2 Petrus adalah Allah Tritunggal menjadi bagian kita. Kenapa harus Allah Tritunggal? Karena kalau hanya ada Allah Bapa, walaupun sudah terwujud oleh Allah Putra, dia belum bisa masuk ke dalam kita. Dia belum bisa menjadi kenikmatan kita. Fokus 1 dan 2 Petrus adalah Allah Tritunggal menjadi kenikmatan kita. Struktur dasar surat 1 dan 2 Petrus adalah Allah Tritunggal melalui proses. Nah, mungkin sekarang kita sudah bisa melihat kenapa FKKP kita mencatatnya demikian gitu. Bahwa struktur dasar surat 1 dan 2 Petrus adalah Allah Tritunggal melalui proses menjadi kenikmatan kita, menjadi bagian kita. Semoga saudara-saudari sudah bisa melihat mengapa Allah harus Tritunggal. Ya, tadi Allah tidak terlihat, tetapi haleluya ada Allah Putra, sehingga kita bisa menikmati dia, melihat dia, ya, merasakan dia, ya, belum menikmati dia.
Kita bisa menikmati Dia karena apa? Karena Allah juga adalah Allah Roh, saudara-saudari. Ya, kalau kita membaca Yohanes 14 ayat 16 sampai 20, kita baca dengan teliti, baca juga pelajaran hayatnya, kita bisa melihat bahwa putra yang bersama Bapa itu masuk ke dalam kita itu oleh Roh, saudara-saudari. Ya, tanpa Roh mereka berdua ya hanya menjadi sesuatu yang ada di luar kita. Ya, ungkapan mereka berdua di sini adalah kurang lengkap. Mereka itu adalah Tritunggal. Ya, kenapa Allah harus Tritunggal? Karena kalau hanya ada Bapa tidak terlihat. Ya, harus ada Putra yang mengekspresikan, tetapi belum cukup, harus ada Roh. Ya, sehingga bisa masuk ke dalam kita. Ya. Roh apa? Roh itu, ya, kalau saudara kita tuh punya satu ungkapan yang unik, ya, tidak ada teolog manapun yang punya ungkapan sedemikian tentang roh. Ya, saudara kita mengatakan di dalam buku Perihal Roh Kudus, Perihal Allah Tritunggal, bahwa roh adalah masuknya Putra ke dalam kita. Ya, ini ungkapan yang unik, saudara-saudari. Apakah roh? Roh adalah masuknya Putra ke dalam kita. Hanya Putra? Oh tidak, Putra dan Bapa satu. Yohanes 10 ayat 30. Jadi, apakah roh? Roh itu adalah masuknya Putra yang satu dengan Bapa itu ke dalam kita. Jadi, kenapa Allah harus Tritunggal? Karena Allah ingin masuk ke dalam kita. Allah bagi para malaikat tidak perlu Tritunggal. Cukup Allah yang Maha Kuasa. Cukup Allah Sang Pencipta. Tetapi bagi kita, Allah harus Tritunggal, saudara-saudari. Inilah mengapa Alkitab memiliki struktur yang demikian. Struktur Alkitab adalah Bapa, Putra, dan Roh. Bapa adalah perencana, Putra adalah yang menggenapi rencana Allah, dan Roh yang menerapkannya kepada kita. Jadi kalau kita acuh tak acuh terhadap perkara Allah Tritunggal, bagaimana kita bisa mengapresiasi dan menikmati kekayaan, ya, firman Allah, kekayaan wahyu ilahi, bahkan kekayaan Allah Tritunggal itu sendiri. Jadi semua yang tadi saya jelaskan, saudara-saudari, adalah menjadi dasar, ya, ungkapan yang ada di dalam FKKP kita, bahwa struktur dasar surat 1 dan 2 Petrus adalah Allah Tritunggal, ya, menjadi bagian kita. Ya, kita sekarang mungkin harus terkesan, ya, dengan ungkapan ini. Tadinya mungkin kita ya membacanya sambil lalu saja tanpa kesan apapun. Tetapi sekarang kita harus terkesan. Kenapa FKKP kita menulisnya sedemikian? Struktur surat 1 dan 2 Petrus adalah Allah Tritunggal melalui proses menjadi bagian kita. Sehingga kita bisa berpartisipasi di dalam Dia, berbagian atasnya, menikmatinya. Dikatakan alinea ketiga di pembacaan hari ini, melalui Rohnya, ya. Roh itu adalah masuknya Putra ke dalam kita. Nah, saudara-saudari, bukan hanya surat 1 dan 2 Petrus. Isi Alkitab, struktur Alkitab itu sama. Allah Tritunggal, saudara-saudari. Kenapa? Karena isi Alkitab adalah tentang Allah ingin berbaur dengan manusia. Itu isi Alkitab, saudara. Mulai dari kitab Kejadian, Allah menyediakan dirinya sebagai makanan untuk masuk ke dalam kita. Makanan yang kita makan itu berbaur dengan kita.
Ini sudah diwahyukan sejak awal Alkitab. Sampai akhirnya ada tetap pohon hayat, Allah tetap menjadi kenikmatan kita, dan perbauran itu rampung di dalam akhir Alkitab, Wahyu pasal terakhir. Ya. Jadi isi Alkitab itu, ya, tokoh utama dari Alkitab itu adalah Allah dan manusia. Ya, tentang kisah cinta Allah dan manusia. Ya, yang lainnya itu hanya pelengkap. Ya, malaikat, bangsa-bangsa, ya, setan-setan, roh-roh jahat, itu semua hanya pelengkap saja. Tokoh utama dari Alkitab adalah Allah dan manusia. Ya, ceritanya adalah Allah ingin masuk ke dalam manusia. Allah ingin berbaur dengan manusia. Manusia macam apa? Manusia pilihan, ya. Ingat, bukan manusia pada umumnya, manusia pilihan. Anda dan saya, itulah isi Alkitab. Allah ingin masuk ke dalam Anda dan saya. Karena itulah Allah harus menjadi Tritunggal, gitu. Sebab sekali lagi, kesimpulan yang tadi sudah diuraikan, kalau hanya ada Allah Bapa tidak dapat kita kenali, tidak dapat terlihat. Haleluya, ada Allah Putra, mengekspresikan Bapa. Tetapi belum cukup, harus ada Allah Roh. Karena Roh adalah masuknya Putra yang bersatu dengan Bapa ke dalam kita. Ya. Jadi apa sih sebetulnya yang saya uraikan sampai hari ini? Sampai barusan, saya ingin membuat Anda terkesan dengan frase struktur surat 1 dan 2 Petrus adalah Allah Tritunggal. Ya. Kemarin kita melihat fokus, hari ini kita melihat struktur. Ya. Jadi sekali lagi, saudara-saudari, Allah harus Tritunggal karena Allah adalah bagian kita. Itu yang diwahyukan oleh surat 1 dan 2 Petrus. Itu fokus surat 1 dan 2 Petrus. Allah adalah bagian kita, saudara-saudari. Ya. Bagian iblis apa? Bagian iblis itu neraka kekal. Bagian para malaikat yang setia apa? Bagian mereka adalah melayani dalam kerajaan Allah. Bagian manusia yang menjadi rakyat dalam kerajaan 1000 tahun dan kerajaan kekal, bangsa-bangsa apa? Ya, mereka menjadi bangsa-bangsa, mereka menjadi rakyat. Ya. Ada juga bagian manusia yang expire, yang menjadi bejana untuk tujuan hina, ya, hanya untuk menampung iblis dan membawanya ke kayu salib. Setelah itu mereka expire. Apa? Ya, itu bagian mereka, hanya untuk menjadi suatu bejana bagi tujuan yang hina. Tetapi bagian kita, wah, bagian kita adalah Allah Tritunggal, saudara-saudari. Kita harus sangat terkesan dengan istilah ini. Allah Tritunggal adalah bagian kita, saudara-saudari. Allah ingin memberikan dirinya kepada manusia. Allah ingin menjadi bagian daripada orang-orang pilihan. Tetapi, ya, ada satu peristiwa, yaitu iblis membuat manusia terjatuh. Sehingga harus ada keselamatan penuh. Ya, bukan hanya keselamatan yang separoh. Ya, dan di dalam surat 1 dan 2 Petrus juga ada perkara keselamatan penuh. Dan mengenai keselamatan penuh, strukturnya tetap sama, saudara-saudari. Strukturnya tetap Bapa, Putra, dan Roh. Bapa melahirkan kita, Putra menebus kita, Roh menerapkannya. Lihat, semua struktur Alkitab itu selalu demikian, ya. Semoga kita terkesan dengan perkara ini. Nah, kemudian di dalam pembacaan hari ini kita diberitahu bahwa cara untuk apa?
cara untuk menikmati bagian kita adalah menggunakan roh Anda. Ya, roh Anda adalah manusia batinnya. Orang-orang Kristen yang tidak berlatih menggunakan roh mereka akan hidup sebagai manusia alamiah, bukan sebagai manusia batinia. Anda dan saya memiliki manusia batinia. Hiduplah sebagai manusia batinia yang terekspresi dengan jiwa dan tubuh Anda. Ya, oleh karena itu kita bersyukur hanya di pemulihan Tuhan yang ada perkara melatih roh, saudara-saudari. Karena melatih roh membuat kita akan dapat menggunakan roh. Kalau kita menggunakan roh, maka Allah menjadi kenikmatan kita. Cara untuk membuat Allah menjadi kenikmatan kita adalah menggunakan roh. Karena itu latihlah roh. Kalau Anda tidak melatih roh, Anda akan sama saja dengan orang-orang yang di kekristenan pada umumnya, ya, yang hidup hanya sebagai manusia alamiah. Walaupun baik, sopan, ramah, tetap yang berharga di mata Allah adalah manusia batinnya, saudara-saudari. Ya, semoga kita hari ini terkesan dengan FKKP kita di minggu pertama ini mengenai fokus surat 1 dan 2 Petrus dan mengenai struktur dasar surat 1 dan 2 Petrus yang sebetulnya struktur dasar dari seluruh Alkitab, ya. Baik, saudara-saudari, walaupun mungkin sulit dicerna, tetapi pasti ada kenikmatan. Ya, bagikan berapa banyak, mau sedikit, mau banyak, bagikan kenikmatan. Ya, ayo saudara-saudari yang jarang berbagi nikmat, yang belum pernah, silahkan, ya, menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, bagikan. Amin. Saya izin untuk mute. Amin. Amin. Ya, silakan saudara-saudari yang untuk bisa berbagi nikmat, ya. Amin. Oh, Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Ya, saya mendahului, ya, saudara-saudari yang lain. Ya, realitas firman Tuhan di dalam Alkitab yang terdekat dengan kita saat ini adalah melalui memang firman yang tertulis, ya, dan kehidupan daripada sekumpulan orang beriman yang saling bertutur sabda. Di antara kehidupan iman ini, ya, contohnya adalah pada pagi kita berbagi dalam kebenaran firman tentang Allah Tritunggal itu sendiri, dan khususnya dari FKKP pada penekanan apa yang ada di dalam surat 1 dan 2 Petrus ini, bagikan agar kita melihat susunan utamanya, esensinya, untuk melihat pada terutama perkara Allah Tritunggal dan bagian dalam ini adalah bagi saya mengambil bagiannya sebagai satu rancangan dan pekerjaan daripada Allah Tritunggal itu sendiri untuk memenuhi hasrat hatinya, dari mulai menciptakan kita agar kita ini menjadi bejana daripada Dia untuk saling menikmati
Allah Tritunggal menikmati kita, kita menikmati Allah Tritunggal. Bagaimana yang tadi sudah dibagikan oleh Saudara Diki, dan kita saat ini dipanggil untuk hidup di dalam realitas ini. Namun ada satu bagian realitas lain yang bekerja menahan dan mengganggu. Atas aspek ini kita tidak bicarakan karena penekanannya hari dalam lebih pada kita mengenal pada 1 Petrus dan 2 Petrus ini berkaitannya pada perkara Allah Tritunggal, dan adalah tidak mungkin bagi kita untuk dapat menikmati Allah Tritunggal kalau Allah itu hanya Allah saja, ya, bukan Allah Tritunggal, di mana Allah Tritunggal adalah suatu Allah yang di pengertian Tuhan khususnya kita mengenalnya sebagai Allah yang menjalani suatu proses. Ketika Allah hanya Allah saja, kita sulit untuk mengenal Dia. Tapi ketika Allah mengalami suatu proses, menjalani suatu proses berinkarnasi, masuk ke dalam satu bejana insani, ya, di dalam manusia Kristus, lalu orang-orang pada saat itu yang melihat Yesus Kristus adalah melihat Bapa. Namun Yesus ini mati, bangkit, naik ke surga, dan menjadi roh itu. Dan roh itulah saat di dalam diri kita. Bapa, Putra, dan Roh adalah satu tapi tiga tapi satu. Ya, perkara ini saya rasa melampaui batasan-batasan pemikiran, alat, dan kosakata yang tersedia bagi manusia untuk dapat menjelaskan 1, 3, dan 3, 1 daripada hakikat Allah Tritunggal. Jadi satu-satunya yang bisa kita nikmati, ya, tentang Allah Tritunggal ini, menikmatinya saja sebagai satu realitas, satu tapi tiga tapi satu, dan juga dengan penekanan dan kejelasan dan pengertian, ya, bahwa adalah tidak mungkin kita bisa menikmati Allah itu sendiri kalau Allah hanya Allah saja, bukan Tritunggal, tidak memiliki ketiga persona itu, ya, yang saat ini berhuni di dalam diri kita dalam wujud roh, ya, tinggal di dalam roh kita. Dan dengan tinggal di dalam roh kita, sebagaimana kita juga ketahui, ya, di dalam 1 Korintus 2 ayat 11, bahwa siapa yang bisa mengenal diri kita kalau bukan roh kita sendiri? Siapa yang bisa mengenal Allah kalau bukan roh Allah sendiri? Sedangkan kita sekarang roh Allah tinggal di dalam setiap kaum beriman. Dalam bahasa Inggrisnya minggu, ya, bersatu, tetapi tidak menciptakan satu unsur yang lain, ya. Dua jadi satu, tapi tidak jadi satu masing-masing, tapi berbaur. Oleh perbauran inilah kita bisa mengenal diri kita, kita juga bisa mengenal Allah itu sendiri. Oleh pengenalan Allah inilah kita juga dipanggil untuk bisa berbagian di dalam kodrat ilahi. Bagaimana yang disebutkan dalam 2 Petrus 1 ayat 4 itu. Berbagian dalam kodrat ilahi ini tentunya bukan dalam kodrat-kodrat ilahi yang maha kuasa, maha tahu, dan maha ada. Tetapi dalam kodrat-kodrat ilahi yang kekudusan, kasih, adil, benaran, dan juga kekekalan.
Karena siapa yang memiliki Allah tentunya memiliki hayat kekalnya. Inilah semua apa yang dapat kita ambil pada pagi hari ini. Khususnya saya pribadi melihat pada aspek ini, penekanan pada pentingnya Allah itu adalah Allah Tritunggal, dan yang berhuni dalam diri kita itu juga adalah Allah Tritunggal dalam wujud roh, ya. Satu tapi tiga, tiga tapi satu. Oleh esensi daripada Allah yang Tritunggal ini, kita bisa menikmati Dia. Tanpa esensi Allah yang Tritunggal, kita tidak mungkin menikmati Dia. Dia tidak dapat masuk ke dalam keinsanian kita sebagai bejana daripada Dia. Dan ketika Dia masuk ke dalam diri kita, kita dimungkinkan untuk mengenal Dia, bahkan berbagian di dalam kodrat-kodratnya. Amin. Silakan saudara-saudari yang lain. Amin. Tuhan, saudari ya, kita menikmati struktur atau perkara susunan dasar dari surat 1 dan 2 Petrus ini adalah Allah Tritunggal yang ingin masuk ke dalam kita, menjadi bagian kita. Untuk apa saudari? Allah masuk ke dalam kita, menjadi bagian kita. Karena di dalam rencana Allah, Dia ingin mempergunakan kita ini semua sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Allah menginginkan suatu tempat tinggal di dalam diri manusia. Ini dicapai dengan Dia menjadi Tritunggal, ya saudari. Tanpa Dia menjadi Tritunggal, Dia hanya Allah yang memiliki rencana saja. Tetapi karena Dia adalah Tritunggal, ya di dalam Putra, yaitu Trinitas yang kedua dari keilahian, Dia bisa masuk sebagai realitas di dalam kita. Putra ini diutus untuk mati, bangkit, dan menjadi roh itu. Ya, kematiannya menebus kita, dan kebangkitannya menyalur hayat Allah itu sendiri ke dalam kita. Dia menjadi roh itu sekarang, ya saudara, yang melalui kebangkitannya. Dia menjadi roh itu sehingga realitas apa adanya Allah bisa kita nikmati. Ketika kita menerima Tuhan, kita menerima roh itu, yaitu roh Allah Tritunggal yang sudah rampung melalui proses dalam kita. Ketika kita berpaling ke dalam roh, menikmati roh sebagai bentuk kerjasama kita dengan kehendak Allah ini, sebenarnya kita menerima Allah Tritunggal. Ya, Bapa kita terima, Putra kita terima, roh itu kita terima, saudari ya. Ini yang membuat kita itu bisa disusun dengan diri Allah sendiri di dalam manusia batinnya kita, yaitu di dalam roh insani kita. Oh Tuhan Yesus ya, hari ini kita juga membaca di dalam persekutuan pembacaan rapatan pagi di 1 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus ya. Melalui kita menikmati Allah Tritunggal di dalam roh kita, kita ada suatu pertumbuhan di dalam anugerah, yaitu di dalam Allah Tritunggal yang sudah melalui proses menjadi kenikmatan kita itu, saudari. Sehingga pengenalan kita ini akan membuat pertumbuhan hayat kita. Pertumbuhan hayat kita inilah, saudari, pembangunan rumah Allah. Seperti yang kita baca kemarin di 1 Petrus 2 ayat 4-5 itu. Oh Tuhan Yesus ya. Jadi kita melihat dengan jelas hari ini bahwa struktur dasar, kerangka dari seluruh Alkitab adalah Allah Tritunggal. Dan kitab 1 Petrus dan 2 Petrus ini juga menekankan perkara kerangka dari Alkitab, saudara yang adalah Allah Tritunggal hari ini yang menjadi realitas kita, menjadi kenikmatan kita, menjadi segala sesuatu kita yang membuat Allah bisa menggenapkan rencananya, yaitu bangunannya di atas umat tebusannya, yaitu kita semua. Dari ketika kita melatih roh, sebenarnya kita membangun rumah rohani itu bagi Allah. Puji Tuhan, mulia bagi Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan, mulia bagi Tuhan. Saya sangat terberkati ya berita pagi hari ini.
Oh Tuhan Yesus, bahwa Allah atau isi dalam Alkitab itu ternyata Allah ingin berbaur dengan manusia. Tokoh utamanya dalam Alkitab adalah Allah dan manusia. Saya juga merenungkan ya, Allah menciptakan langit, langit untuk bumi, bumi untuk manusia, manusia untuk Allah. Syukur kepada Tuhan bahwa kita adalah untuk Allah. Allah pun ingin berbaur dengan kita. Oh Tuhan, maka Allah melalui proses. Oh Tuhan, melalui proses menjadi manusia, mati di atas kayu salib, bangkit menjadi roh itu. Oh Tuhan Yesus, sehingga roh itu bisa masuk di dalam kita, menjadi bagian kita. Allah Tritunggal menjadi bagian hidup kita. Syukur kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, ketika saya awal-awal diselamatkan ya, ketika berkidung 447, oh Tuhan, rasanya itu sangat bahagia, sangat menjamah saya bahwa Allah Tritunggal itu menjadi bagian kita. Oh Tuhan Yesus, melalui perkara ini ya, rasanya semakin jelas bahwa Allah, kedambaan Allah hanya manusia pilihannya. Oh, sampai dibawa kepada kekekalan. Oh, mulia bagi Tuhan. Kalau Allah Tritunggal ini kalau Allah ini tidak Tritunggal, Allah tidak akan bisa masuk ke dalam diri kita. Oh Tuhan, sungguh betapa mulianya Allah, amin, untuk mendapatkan kita, untuk bisa tinggal di dalam kita menjadi baitnya melalui proses, melalui banyak penderitaan di atas bumi. Oh Tuhan Yesus, baik penghinaan, oh Tuhan, dan lain sebagainya. Semuanya itu untuk mendapatkan roh itu bisa masuk di dalam kita, menjadi bagian kita. Oh, Allah Putra adalah wujud daripada Allah Bapa. Dialah menjadi kenikmatan kita. Oh Tuhan, terima kasih. Dikolah kenikmatan kita yang utama. Oh Tuhan Yesus, Allah Tritunggal menjadi kenikmatan kita yang utama, menjadi berkat yang utama, menjadi realitas kehidupan kerajaan kita. Oh Tuhan, penghidupan gereja hari demi hari. Allah terus-menerus bekerja di dalam kita. Oh, mengubah kita. Oh, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya akan tersingkir. Yang tidak sesuai dengan hatinya juga akan tersingkir. Mulia bagi Tuhan, Allah menjadi bagian dalam hidup saya. Mulia bagi Tuhan. Amin. Amin. Ya, saya ada satu orang lagi. Amin. Puji Tuhan, terang yang saya dapat pagi ini adalah Allah yang kita percayai adalah Allah Tritunggal. Jadi kita perlu tertarik tentang perkara Allah Tritunggal. Kita bukan hanya percaya, tapi kita perlu memiliki pengenalan mengenai Allah Tritunggal yang begitu misteri. Nah, tadi dikatakan ada apa dengan Allah Tritunggal? Allah Tritunggal adalah bagian kita, karena kita bisa melihat dan menikmati kekayaan Allah Tritunggal lebih lagi. Di dalam Alkitab tadi dikatakan ada struktur atau susunan. Ada Allah Bapa sebagai perencana, Allah Putra yang menerapkan, dan Allah Roh yang menggenapi. Nah, sejak penciptaan sudah ada struktur Allah Tritunggal. Allah ingin berbaur dan masuk ke dalam manusia agar Allah dan manusia bisa saling menikmati. Allah ingin dirinya menjadi bagian kita. Jika Allah tidak ingin masuk ke dalam diri manusia, maka Allah tidak perlu menjadi Allah Tritunggal. Dia cukup Allah saja sebagai Allah yang Maha Kuasa dan Allah Sang Pencipta. Tetapi jika hanya ada Allah Bapa, maka
dia tidak dapat masuk ke dalam manusia. Jika Allah Bapa tanpa Allah Putra, maka manusia tidak dapat mengenali dia dan merasakan kasihnya, bahkan tidak dapat menjamah kelembutannya. Akibatnya, kita tidak akan menerima dia, karena dia tidak terwujud. Karena Allah Putra adalah ekspresi dari Allah Bapa. Puji Tuhan, karena dia bukan hanya Allah Bapa, tapi juga Allah Putra. Allah Putra dan Allah Bapa bukan dua Allah. Juga tadi dikatakan kalau hanya mereka berdua, mereka belum jadi bagian kita. Makanya dan mereka belum bisa masuk ke dalam kita dan menjadi kenikmatan kita. Puji Tuhan, Putra bersama Bapa masuk ke dalam kita oleh Roh. Karena tanpa Roh, mereka tidak bisa masuk ke dalam kita. Tadi dijelaskan, Roh adalah masuknya Putra yang sudah satu dengan Bapa ke dalam kita. Puji Tuhan, bagi kita Allah harus Tritunggal sehingga kita bisa berbagian dengan Dia dan menikmatinya. Amin. Dan seperti kita dengan Tuhan. Tuhan, ya Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk keagungan dan kemuliaan daripada Engkau dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Amin. Terima kasih-Mu. Engkau menciptakan kami untuk serupa dan segambar dengan Engkau. Engkau menuntaskan pekerjaan kami menjadi bejana Tuhan. Amin. Engkau tinggal di dalam kami. Umat yang Engkau pilih. Amin. Dijadikan. Dan Engkau juga memungkinkan kami untuk berproses melalui pertumbuhan rohani Tuhan. Amin. Sehingga kami boleh jadi serupa dengan Putra Tunggal. Amin. Amin. Oh Tuhan Yesus, sungguh indah dan sangat mudah. Bawalah kehidupan kami, kehidupan kesehatan kami. Amin. Putra-putramu untuk berproses semakin berlebih untuk memuliakan Engkau melalui hidup Injil, melalui hidup kami sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen Amin. dalam keseharian kami. Amin. Amin. Puji Tuhan, makasih saudara. Terima kasih saudara-saudari. Terima kasih saudara Diki. Amin. 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 Memberkati. Memberkati. Amin.